Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram, guru saya Ustadz Agus Tiar Nur Akbar. Alhamdulillah. Yang sangat saya hormati ibu-ibu semua yang mungkin ada di depan saya ya. Di kanan saya ada, di belakang nggak ada ya. Mohon maaf ibu sekalian, walaupun ibu-ibu tersenyum, saya tidak akan pernah membalasnya. Jadi jangan tersinggung ya Bu ya. Subhanallah. Baik Bapak Ibu sekalian, nggak ada Bapak ya? Oh iya, mohon maaf. Ya, melengkapi perkenalan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Agus Tiar, guru saya, motivator saya. Ya, nama lengkap saya Muhammad Yusuf. Belajar mijit pernah, alhamdulillah, profesi pokok. Kemudian juga alhamdulillah Allah beri kesempatan saya belajar di Mahat Iqra. Ada yang pernah tahu Mahat Iqra? Mahat Iqra yang ada di Jati Makmur itu dulu asuhannya Pak almarhum Abdullah Rahmat Abdullah. Nah, di situ hanya ada 4 semester dan selanjutnya harus melanjutkan ke UNJ kalau nggak salah ya. Tapi saya hanya ambil di situ saja. Saya ambil jurusan di Rosah, alhamdulillah. Dengan ya sebagaimana bapak lagi, ya, ibu semua saksikan. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya mencoba untuk meraih apa yang ingin saya mau, supaya setidaknya tidak mungkinlah saya bisa mengejar orang berlari, tapi setidaknya saya bisa mengikuti dengan langkah suaranya mungkin. Jadi kalau Ustadz saya ini lagi ngeledekin saya, megang saya dia lari, kalau dia buk, nah itu suaranya yang saya dengerin, oh di situ. Gitu. Tapi kalau ngejar kan nggak bisa. Setidaknya saya bisa mengikuti langkah-langkah teman-teman saya yang lebih sempurna untuk bisa mengenal lebih jauh tentang ilmu agama. Karena sesungguhnya dulu waktu awal-awal saya menyadari ketunanetraan saya itu menjadi sedemikian tidak nyaman ya. Nah, itu tidak usah diceritakan ya. Tapi memang segala sesuatu waktu belum sadar itu enjoy aja. Tapi setelah sadar ternyata nggak enjoy. Jadi di kampung teman-teman pada ikut lari-larian itu saya ikut-ikutan. Waktu belum sadar enak-enak aja, tapi setelah tahu, oh kok saya nabrak teman saya enggak gitu. Kok saya kalau dikejar teman dapat, saya kok enggak gitu ya. Akhirnya suatu ketika ada Pak Kiai di tempat saya itu bilang, kamu itu daripada lari-larian kayak gitu, kamu sakit, mendingan kamu main ke tempat saya, main ke pondok gitu. Ada pondok di kampung gitu ya. Di pondok pun bingung, orang pada ngaji, pada baca alif-alifan, alif, bata, takjim dan seterusnya. Saya cuma suruh dengerin aja gitu. Tapi alhamdulillah, berkat mendengarkan terus-menerus, tanpa diajarin karena guru-guru waktu itu juga bingung cara ngajarin orang nggak lihat gimana, suruh dikasih tahu pakai apa itu, petunjuk gitu ya, yang kayak lidi itu. Ini alif, ini ba, dan seterusnya, nggak ngerti juga, bingung. Alhamdulillah, dalam pertemuan itu saya bisa menghafal karena seringnya ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Itu ayat yang pertama kali saya hafal sebelum saya mengenal yang lain. Nah, singkat cerita, akhirnya ternyata saya bisa bersekolah di sekolah luar biasa dengan menggunakan huruf Braille. Dan disitulah saya banyak ketemu teman-teman yang memberi motivasi kepada sesamanya, bahwasanya segala sesuatu itu kalau sudah terjadi, maka tidak ada kata lain kecuali mengikhlaskan. Terpaksa nggak terpaksa, kalau sudah ikhlas itu nyaman dan tidak jadi beban gitu, ikhlas. Nah, selebihnya yang menjadi kita lebih kuat dalam menyadari keadaan ini adalah karena diajarkan sholat. Karena dengan sholat itu kita menjadi tenang, menjadi ikhlas dan menjadi merasa tidak sendiri. Hidup di dunia ini merasa tidak sendiri, merasa ada yang memiliki, merasa ada yang melindungi.
Tapi dulu selalu ditekankan sama yang ngajarin sholat itu, kalau sholat harus benar-benar 3 kali benar ya. Benar wudunya, benar madhabnya, benar caranya. Dan tidak main-main. Mungkin kalau kata yang bisa ngelihat, sholat itu ya biar aman sambil merem mungkin gitu ya. Nggak akan lihat cicak lewat gitu ya. Nggak akan lihat gambar apa di depannya. Tuh. Tapi ternyata setan lebih pintar. Bagi yang nggak lihat juga, kalau sholat walaupun sudah merem tetap aja gangguan ada. Ingat tadi waktu jalan mau nyemplung got nggak jadi karena digandeng sama mbak-mbak misalnya. Atau mau jajan duitnya salah, nggak taunya yang salah sayanya bukan warungnya, tapi saya ingat sahabat saya malah ngotot misalnya seperti itu dulu. Nah, itu juga termasuk gangguan dalam sholat, maka kita harus menghindarkan itu dengan berlindung kepada Allah dari was-was. Nah, hal inilah ternyata kunci yang membuat kami merasa tenang, nyaman, dan walaupun belum diajarkan secara teori bagaimana itu tauhid ya, waktu itu alhamdulillah secara praktik kami sudah menyadari bahwasanya hidup itu supaya nyaman, supaya tenang, harus mengenal siapa yang membuat hidup. Harus selalu berkomunikasi dengan yang membuat hidup, yang Maha Kuasa. Bahkan dulu setiap kali guru saya memberikan suatu pelajaran di kelas, itu sampai bilang, barang siapa yang di kelas ini memang tidak melihat saya itu ada di depan Anda semua apa tidak, tapi tetap merasakan adanya saya, maka akan jadi anak pintar karena pelajaran yang disampaikan itu masuk sungguh-sungguh. Tapi yang tetap istilahnya tidak menggunakan itu, tidak merasa diawasi, pasti tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Dan itu terbukti sampai sekarang lah ya. Dan itu juga bisa diaplikasikan dalam sholat kita. Bahwa bagaimana cara sholat yang khusyuk adalah dengan senantiasa meyakini kita diawasi oleh Allah, walaupun kita tidak melihat Allah. Kita tidak akan pernah melihat Allah, tapi kita menyadari bahwa Allah itu melihat kita. Itu salah satu kunci yang kami temukan ketika kita menghadapi banyak hal. Tentunya tauhid ini membimbing kita semua untuk bisa menemukan berbagai macam solusi dari segala macam kesulitan ya. Karena kalau kita sudah ditakdirkan hidup, hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka pasti punya masalah, pasti ada tantangan. Karena segala sesuatu yang tidak hidup akan statis, diem, dan seperti itu. Manfaatnya sedikit, bahkan mungkin cenderung akan memberi mudarat. Contoh misalnya ketika kita taruh air di gelas, diamkan, nggak usah lama-lama, mungkin seminggu atau 3 hari di atas gelas itu, pasti tidak manfaat. Dan bahkan menjadi sarang nyamuk, dan itu menjadi mudarat. Tapi ketika air itu mulai bergerak, mengalir ke tenggorokan kita jadi sehat, insya Allah. Kita jadi banyak bisa bermanfaat kepada yang lain. Nah itu bagian yang kami lakukan, yang kami sadari bahwasanya tauhid itu adalah kesadaran tentang kami ini ada yang memiliki, ada yang ngurusi. Oleh karenanya harus terus-menerus dijaga kondisi tauhid itu, kondisi kebatinan kita itu dengan cara sholat. Karena sebagaimana firman Allah SWT yang sudah sama-sama kita paham insya Allah ya, di surat Toha di penghujung ayat ke-14, wa aqimis sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kemudian ditafsirkan dalam surat Ar-Ra'du, kalau tidak salah, nanti Ustaz akan mengevaluasi insya Allah. Ayat 29 juga di ujungnya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub ya, tatmainul qulub. Jadi dengan berzikir itu insya Allah hati akan menjadi tenang. Dan kalau kita sudah bisa tenang, separuh dari pertempuran dengan problema yang kita hadapi itu sudah bisa kita terselesaikan. Maka kuncinya adalah sholat. Sholat memelihara tauhid, memelihara hati, agar tetap senantiasa kita merasa tidak sendiri, kita merasa ada yang melindungi, kita merasa
ada tempat kembali. Sebagaimana anak kecil itu kalau dia merasa diawasi itu main di mana aja dia merasa tenang. Karena dia akan sadar kalau ada yang mengganggu, ada yang nolong. Terus kalau dia capek bisa pulang ya kepada yang melindungi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, sekedar berbagi saja bahwasanya ya mungkin berlebihan kalau saya sebagai salah satu contoh motivasi, karena saya yakin figur-figur yang lain banyak yang lebih bisa untuk dicontoh ya. Ini hanya sebagian kecil bahwasanya yang kami lakukan sebagai tunanetra memang pertama ya ngurut itu adalah, sebenarnya ngurut itu gampang sekali, semua orang bisa, tapi yang melakukan dengan hati itu tidak banyak. Nah alhamdulillah karena teman-teman tunanetra itu terbatas salah satu jendela hatinya yaitu mata, maka bisa menjadi lebih fokus kalau ngurut itu. Misalnya saya ngurut Ustadz Agus, di depan Ustadz Agus ada kue misalnya, saya nggak akan kepikiran, saya nggak akan, atau mungkin di depan Ustadz Agus mungkin ada TV yang lagi ada filmnya apa gitu, kalau nggak bunyi saya nggak akan terpengaruh, mijet aja, fokus gitu ya. Atau ya banyak hal, dengan berkurangnya mata ini memang kita akan lebih fokus, tapi juga lebih banyak lagi sebenarnya kalau kita sadari kesulitan-kesulitan yang tentunya memang membatasi gerak-gerak kita, membatasi apa yang kita mau. Yang pasti semua kita di hadapan Allah sama-sama punya peluang untuk berbuat dosa, juga sama-sama punya peluang untuk berbuat baik. Sama-sama punya peluang untuk bisa kembali ke surga dengan aman, dengan benar insya Allah, juga sama-sama punya peluang yang besar untuk tersesat ke neraka. Jangan dikira kalau saya tidak punya mata, kemudian tidak ada maksiat. Karena maksiat dari telinga juga banyak. Barangkali kalau misalnya nih saya lagi ngomong begini, terus hati saya nggak baik, penuh curiga, terus ada di belakang saya yang sebenarnya itu beliau mungkin siapa gitu sedang membetulkan kabel, tapi bisik-bisik, bisa aja timbul di pikiran saya, itu ngomong apa ya di belakang saya. Padahal itu sudah prasangka ya, itu sudah tidak baik, itu sudah pintu setan yang terbuka untuk memberikan was-was di hati kita sehingga kita berprasangka tidak baik kepada yang lain. Jadi saya sih bersyukur sekali kalau sekiranya dengan keadaan ini saya bisa berbuat lebih banyak untuk bisa ya syukur kalau hanya keberadaan fisiknya sudah menjadi motivasi buat yang lain, alhamdulillah. Tapi pingin lebih bisa berbuat banyak dengan aktif memberikan motivasi, contoh-contoh yang nyata bahwa semua orang bisa berbuat yang maksimal dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa tersesat kepada jalan setan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Dan untuk itu maka sangat dibutuhkan terangnya hati ya, kekuatan ruh yang kuat untuk senantiasa bisa membangun komunikasi dengan ilahi Robbi. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingatnya Bapak Ibu terus nih, karena di sebelah kiri saya Bapak ya Pak ya. Aduh, kelihatannya agak beda nih Pak, nggak kelihatan juga. Mungkin demikian Ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah pasti dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.